Bebaskan ekspresimu dari belenggu dogma dan tahayul. Fanatisme agama yang buta terhadap dogma dan tahayul berfungsi sebagai mekanisme intelektual yang menghambat nalar kritis dan menolak cahaya rasio. Merdeka, merdeka, merdeka! Bebas, freedom, independent! Sains untuk membersihkan agama dari mitos-mitos yang biasanya mengiringi agama kan. Ya. Saya jadi ingat sama apa yang diucapkan Einstein tuh. Iya. Agama tanpa sains itu buta. Sains tanpa agama membabi buta. Benar. Alam angin surga, Tuhan itu bukan milik agama tertentu, Tuhan itu milik semesta alam dan seluruh umat manusia. Tuhan mengatur alam semesta. Fakta berlangsung melalui hukum alam yang universal dan impersonal. Hukum alam bekerja sebab akibat, tidak selektif terhadap doa, keyakinan, agama, rezeki, jodoh, sakit, musibah, bencana terjadi mengikuti mekanisme alamiah, dijelaskan secara ilmiah. Alam tak kenal agama. Kemudian Stephen Hawking itu bilang bahwa agama itu sebenarnya isinya orang-orang malas aja, yang nggak kerja. Kemudian nanti sains bekerja, ujungnya sampai mana? Dia mengklaim, oh itu sudah ada di kitab kami. Atau agama itu adalah satu ruang di mana sains belum menemukannya. Yang namanya spiritualisme itu sehat kalau kamu nggak share tentang spiritualisme ke orang lain. Itu sehat. Jadi tadi saya menahan ini ngomong soal agama ini. Kenapa? Karena ini ruang publik. Iya, betul. Ya, ruang publik. Pada saat kita berbicara tentang spiritualitas kita, pandangan atau konsep spiritualitas saya ke ruang publik, itu tidak sehat. Iya. Ya. Jadi yang namanya sepanjang spiritualitasmu itu kamu jaga untuk dirimu sendiri, itu sehat dalam tataran ilmu kesehatan. Kalau ilmu yang lain kamu nggak bahas itu ya. Aku bisa nanya lagi dok kalau kayak gitu. Apa? Dok. Karena hampir semua agama ya, kalau ada udah share terus yang lainnya ngikut ke agama dia, itu punya kebanggaan tersendiri kayak aku membawa satu lagi. mental kawanan tadi, mental gerombolan tadi itu. Sekali lagi. Jadi itu biologis juga. Ya, biologis. Biologis Tapi juga. gini loh, gini ya, ada perilaku-perilaku yang lebih sehat. Gini, salah satu contoh gini, kemampuan gerombolan. Ini sejak E.O. Wilson juga sudah melihat. Gerombolan itu memang dilatih untuk menyerang gerombolan lain. Kalau dia itu kekurangan, gitu ya. Ini relevan pada saat sumber daya itu terbatas. Ya. Sekarang sejak paruh kedua abad ke-20, sumber daya itu sudah melimpah. Jadi tidak relevan lagi kita menyerang gerombolan lain gitu. Makanya sekarang itu bagaimana kita itu bekerja sama masing-masing komunitas. Makin besar kita bekerja sama, makin efektif dan makin efisien kita bekerja. Nah, sehingga ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan menyerang itu sekarang sudah tidak relevan lagi gitu. Nah, sekarang bahkan kemarin ya, itu sudah resmi loh. Pada saat pertemuan G20, G20, kita sekarang tidak berkompetisi ya, kita berkolaborasi. Jadi antar negara itu sekarang kita sudah tidak lagi bersaing, tapi bekerja sama. Kenapa? Itu yang kita anggap untuk bersama-sama bisa memperpanjang masa hidup manusia di permukaan bumi ini. Cepat atau lambat manusia itu akan punah sih gitu. Gak usah baper gitu. Ya, tapi bagaimana kita itu bisa bertahan lebih lama gitu, menurunkan entropi itu lebih rendah. Itu entropi lebih rendah itu bisa kita capai kalau kita kerjasama dalam jumlah yang lebih besar gitu. Sehingga sekarang isunya adalah kolaborasi, alih-alih berkompetisi. Iya. Itu. Tapi saya ada ini ngomongin karena bapak ini jadi saya serem juga nih.